Halo para kaum omnivora dimanapun kalian berada, gimana, masih suka memfitnah dengan kentut? Kembali lagi bersama saya Satria. Oke, kali ini saya akan membahas sebuah film yang berjudul Gunpowder Milkshake. Film yang dirilis pada tahun 2021 ini, menceritakan tentang seorang sosok pembunuh bayaran, yang ditugaskan sebuah organisasi yang disebut Prime, dan menjadi incaran para gangster karena telah salah membunuh anak ketua gangster tersebut. Yuk, tanpa banyak cincong di awal, kita langsung saja ke alur ceritanya. Stop chattingan sama mantan, tahan lapar dan haus, siapkan mental untuk menonton film ini, dan selamat menyaksikan. Diawali dengan memperlihatkan sosok ibu dan anaknya yang bernama Scarlett dan anaknya Sam. Scarlett adalah salah satu pembunuh bayaran yang bekerja terhadap Prime. Saat mengobrol, Scarlett pergi untuk mengangkat telepon, dan ada sekelompok penjahat yang mencari Scarlett, lalu duduk di hadapan Sam. Saat orang tidak dikenal itu membuka buku, tiba-tiba, ya, Scarlett datang, dan membunuh semua kelompok penjahat, dan terpaksa harus meninggalkan Sam. 15 tahun kemudian, Sam mengikuti jejak ibunya, sebagai organisasi pembunuh di Prime, yang dipimpin Nathan. Ini bebegungnya. Sam tumbuh menjadi wanita pembunuh bayaran yang sama mematikan seperti ibunya. Sam kemudian melakukan kesalahan saat diberikan misinya, yakni salah satu korban yang dibunuhnya adalah putra seorang tokoh kriminal besar. Ini babangusnya, yang kemudian ingin membalaskan dendam atas kematian putranya. Lalu Sam diberi kesempatan kedua, untuk memperbaiki masalahnya, yakni, mengambil kembali uang milik organisasi The Prime, yang dicuri oleh anggotanya sendiri. Singkat cerita, Sam pergi ke tempat perpustakaan, yang dimana para emak-emak itu, teman-teman ibunya, yang juga merupakan pembunuh bayaran. Emak-emak itu bernama Flores, Madeline, dan Anna May. Sam memperkenalkan dirinya bahwa dirinya adalah Sam, anaknya Scarlett. Lalu Flores menanyakan kabar tentang ibunya, tetapi Sam tidak mengetahuinya setelah 15 tahun tak bertemu. Di sana, Sam bertujuan untuk meminta senjata, dan mereka memberikan sebuah buku yang di dalamnya berisi senjata. Ketika itu, Sam datang ke kediaman David. Di sana ia melihat lembaran berkas berharga di dalam koper. Di sampingnya ada telepon yang berbunyi. Lalu David keluar dari kamar mandi, dan Sam menodongkan pistolnya. David ingin sekali mengangkat telepon tersebut, lalu Sam menahannya dan melukai David. Lalu David mengangkat teleponnya. Di dalam telepon itu terdengar bahwa anaknya David yang bernama Emily diculik oleh mereka, dan meminta tebusan, kalau tidak mereka akan membunuhnya. Ketika mengetahui bahwa David mencuri uang itu untuk tebusan anaknya yang diculik, hati Sam pun lunak dan kemudian tergerak untuk membantu David menyelamatkan anaknya. Lalu Sam membawa David ke dokter. Sam sendiri, kemudian mengantarkan uang tebusan sendirian kepada sang penculik, dengan maksud bertujuan kembali merebut uang tersebut, dan mengembalikan ke perusahaan. Setelah berhasil menyelamatkan anaknya David, di sisi lain, Nathan menyuruh anak buahnya untuk membawa Sam, dikarenakan misinya tidak sesuai dengan apa yang direncanakan. Sam datang dengan membawa uang yang banyak. Di sana Sam disuruh meletakkan pistol, HP, dan mengganti pakaiannya yang sudah disediakan sang penculik. Sang penculik menunggu Sam di sebuah mall. Setelah mengganti pakaiannya, tiba-tiba
Ya, datanglah anggota Nathan untuk membawa Sam kembali, dan terjadilah gegulutan di sana. I really don't have time for this. Counteroffer? Go back to Nathan. Tell him. Nathan doesn't want you hurt. Kemudian Sam, dengan cepat pergi ke sebuah mall untuk menemui penculik, dan terjadi tukar-menukar satu sama lain, dan Sam memberikan uang, dan pencuri mengembalikan Emily kepada Sam. What I just said? I just want the girl. You push inside towards us, and we will push the girl card towards you. Sam kemudian mengejar sang penculik, untuk mengambil kembali uangnya. Di dalam pengejarannya, salah satu anak buah penculik ada yang berkhianat, karena serakah dengan uang, lalu menembak sopirnya, hingga membuat mobil itu nabrak dan terbakar. You greedy traitor! Dan sialnya, uang yang dibawanya itu lenyap, karena sebuah ledakan granat yang dibawanya. Lalu salah satu penculik menembak lengan Sam, dan Sam tidak merasakan kesakitan sama sekali, justru membuat Sam marah, dan membunuh sang penculik. Kemudian Sam membawa Emily kepada ayahnya yang berada di rumah sakit, tetapi ayahnya tak terselamatkan saat itu. Di saat bersamaan, anak buahnya Nathan mempunyai rencana jahat. Mereka menyuruh dan membayar dokter untuk melumpuhkan Sam, dengan sebuah suntikan yang berisikan cairan kimia. Dan, dokter tersebut menghampiri Sam, berniat untuk menyuntikkan cairan tersebut, tetapi Sam menolaknya, hingga akhirnya si dokter tersebut memaksa menancapkan suntikan itu. What happened? Don't. I'm good. Didn't mean it. Sam mempunyai waktu 60 detik, sebelum anak buahnya Nathan datang. Ia meminta bantuan kepada Emily, untuk mengikatkan sebuah pistol di tangannya. Dan, bukan pemeran utama namanya kalau tidak bisa melawan ketiga anak buahnya Nathan, walau hanya dengan tangan lumpuh. Anjir pokoknya si Sam ini. Listen, I need your help. Now grab the tape. 36. Get ready! I'm gonna tear you into little pieces! Setelah itu, Sam ditelepon oleh Nathan, untuk mengembalikan uang yang dicuri David, akan tetapi uangnya sudah hancur akibat ledakan tadi. Akhirnya Nathan memutuskan untuk Sam tidak lagi menjadi anggota The Prime, dan kini, telah menjadi buronan atas kasus membunuh anak bos besar Jim, dan dugaan membawa uang perusahaan. Di sisi lain, Jim ditelepon oleh Nathan, dan menawarkan orang yang bertanggung jawab atas kematian anaknya yaitu Sam. Nathan memberitahu Jim, lokasi keberadaan Sam. Mr. McAllister, this is Nathan. I'm the head of Eat For Your Loss. So you had nothing to do with it. Check everybody. Kini Sam pergi dari tempat tersebut, tetapi Sam tidak bisa mengemudi dikarenakan tangannya yang lumpuh. Akhirnya Sam mengajarkan Emily mengemudi. Dalam sekejap Emily sangat mudah mempelajarinya. D is for drive, R is for reverse, and you get to do. Di tengah perjalanan, mereka dihadang oleh anak buah Jim. Emily yang mengemudi, dituntun oleh Sam agar bisa lolos dari kejaran anak buah Jim.
Akhirnya mereka lolos dan pergi ke sebuah tempat. Di sana ia diikuti oleh salah satu anak buahnya Jim, dan menelpon semua pasukannya untuk memberitahu keberadaan Sam di tempat tersebut. Tak disangka, Sam bertemu dengan ibunya, yang sudah hilang setelah 15 tahun yang lalu. Di ruangan rahasia, Scarlett mencoba untuk menyembuhkan tangan Sam yang lumpuh. Di sana, Scarlett bercerita, bahwa selama 15 tahun menghilang, dia diburu karena telah salah membunuh seseorang. Lalu Emily melihat CCTV, bahwa ada sekumpulan penjahat yang ingin menyerang mereka. Kemudian mereka semua masuk ke dalam, dan saat tiba di lantai bawah tiba-tiba ya, sekumpulan penjahat sudah menunggu kedatangan mereka. Beruntungnya mereka bisa lari dari kejaran anak buah Jim, dan berlari ke sebuah jalan rahasia. Melania, go. In. No plan, huh? Now is... Sampai tiba di perpustakaan, Scarlett bertemu lagi dengan kawan lamanya. Mereka bertemu kembali setelah sekian lama, yang dimana Scarlett pernah menjadi bagian dari mereka, dan di sana terjadi perdebatan antara Anna May dan Scarlett. Girls, I think I see. Hi, Anna May. No. No, you. So ipso facto, you're a ghost. Fuck you! Tetapi, Flores mendengar ada seorang yang berada di luar dan berusaha mendobrak pintu tersebut. Ya, ternyata anak buah Jim masih mengikutinya, dan seperti biasa, anak buahnya Jim memanggil konco-konconya dan memberitahu tentang keberadaan Sam di sana. Sam merencanakan untuk menyelesaikan masalahnya sendirian. Saat itu, Sam mengaku ke Emily bahwa dirinya lah yang telah membunuh ayahnya. Di saat bersamaan, para emak-emak itu berencana untuk pergi dari tempat itu, dan membawa peralatan berharga, dan tak lama anak buahnya Jim berhasil masuk ke perpustakaan, dan Sam berusaha mencari sebuah buku yang berisikan senjata, dan menemukan sebuah pisau di dalamnya. Di sana Sam melawan salah satu anak buahnya Jim dengan pisau. Kemudian Sam mencari lagi sebuah buku, dan ternyata di dalam buku tersebut berisi sebuah emas batangan. Terpaksa Sam melawannya dengan sebuah emas batangan. Di sisi lain, Scarlett diberi 2 buah senjata oleh Anna May, dan dengan cepat kembali untuk menyusul Sam. Saat itu Sam ditarik oleh anak buah Jim, akan tetapi, beruntungnya ada sebuah senjata dari sebuah buku. Lalu Sam menghabisi mereka di sana. Anak buah Jim muncul semakin banyak, hingga membuat Sam kewalahan melawan mereka semua. Saat dikeroyok, Scarlett datang untuk membantu Sam dan menembak mereka semua. Saat itu Scarlett memberi sebuah buku yang berisikan senjata kepada Sam, lalu mereka bersembunyi di balik sebuah meja. Di sisi lain, Flores dan yang lainnya melihat rekaman CCTV, ada sekelompok anggota Jim yang muncul berdatangan. Mereka berniat membantu Sam dan Scarlett. Motion cam. Dan, masing-masing dari mereka, melawan satu persatu anggota Jim yang berdatangan. Di akhir pertarungan, salah satu anak buahnya Jim menembak Madeline di bagian tubuhnya, hingga membuatnya mati, dan saat itu juga anak buah Jim membawa kabur Emily.
Setelah itu, Madeline dimakamkan di suatu tempat, kemudian Sam ditelepon oleh Jim untuk datang ke sebuah restoran. Jim menginginkan Sam untuk mempertanggungjawabkan atas kematian anaknya Jim. Jim juga ingin mengkuliti Sam hidup-hidup. Setelah itu, melepaskan Emily, lalu Sam datang sendirian ke restoran untuk bertemu langsung dengan Jim, dan di sana Jim menceritakan bahwa dirinya seperti dikucilkan di rumahnya dan anaknya lah yang mengerti dirinya. Sam saat itu meminta maaf atas ketidaksengajaan membunuh anaknya, dan Sam meminta agar Emily dilepaskan. Ia akan melakukan apa saja yang ingin mereka lakukan terhadapnya. Lalu ada seorang pelayan datang dan tiba-tiba betapa terkejutnya ia, bahwa pelayan tersebut adalah Scarlett dan kawan-kawannya. Sam membawa pergi Emily, sementara yang lain, membantai habis Jim beserta anak buahnya. Singkat cerita, Sam dan Emily ingin memberi pelajaran kepada Nathan atas kematian ayahnya Emily. Emily datang ke kediaman Nathan, dan membawa sebuah buku, lalu Nathan mengambil buku tersebut, yang dimana di dalam buku tersebut, ada sebuah tulisan, "Lihat ke dalam hatimu." Seketika itu Nathan menyadari sudah ada Sam yang akan menembak dengan AWM, dari kejauhan. Sam kemudian berkata di telepon, dia menyuruh Nathan dan anggota The Prime agar tidak mengganggunya lagi, jika tidak, dia tidak segan membunuh Nathan dan anggotanya. Sam menyuruh Nathan agar menutup matanya selama 10 detik, seketika itu juga, Sam dan Emily menghilang. Dan kini, Sam, Scarlett, Emily dan kawan lainnya pergi dari kota tersebut, hingga membuat film ini menjadi tamat ending yang cukup membagongkan. Gimana bro sis, ceritanya sangat seru kan? Dimana kita dapat mengambil kesimpulan dalam film kali ini, bahwa jangan menjadi orang jahat, karena hidupnya pasti tidak akan tenang, pasti banyak musuh yang mengintainya. Lebih baik hidup damai, walaupun hanya menjadi seorang pemungut sampah. Baik, saya Satria beserta jajaran tim yang bertugas walau hanya satu orang, mohon pamit undur diri. Jangan lupa untuk like, komen, share and subscribe channel ini. Terima kasih, sampai jumpa di video alur cerita berikutnya. Jaga terus kesehatan. Permios aidos amigos, salam rebahan Indonesia.